semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa dengan lancar. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Oke, Ibu mulai ya. Ayu Sukmawati hadir, Bayu Anggara, Vina Widiarti, Ganis Ezrananda Dinansyah, oke, Nadia Najwa Shihab, oke, Raditya Rifki Rafif, oke, Ria Juliana, oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir di pelajaran hari ini. Langsung saja, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang istilah-istilah hadis. Ada yang masih ingat? Ada berapakah istilah-istilah hadis yang kita pelajari di minggu lalu? Ya, betul, ada 4. Istilah-istilah hadis yang pertama yaitu hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khobar, dan yang keempat yaitu athar. Nah, itulah pembelajaran kita di minggu lalu. Oke, selanjutnya pembahasan kita di minggu ini yaitu tentang unsur-unsur hadis. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran tentang unsur-unsur hadis, apakah anak-anak sudah membacanya terlebih dahulu? Siapa yang sudah tahu ada berapakah unsur-unsur hadis? Ya, betul, ada 3. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan, yang ketiga yaitu rawi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur hadis, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi hadis. Yang kedua yaitu siswa dapat menerapkan pengertian sanad, matan, dan rawi hadis. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat membedakan sanad, matan, dan rawi dalam suatu hadis. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu dari ketiga unsur-unsur hadis yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu sanad. Sanad ialah rentetan para perawi atau orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak yang disebutkan pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu matan atau matnul hadis, ialah pembicaraan atau kalam atau materi yang diberikan oleh sanad terakhir, atau dengan singkatnya yaitu isi dalam suatu hadis. Yang ketiga yaitu rawi. Rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk menjadi rawi, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam, karena hadis dari orang kafir itu tidak diterima. Selanjutnya yaitu balik, hadis dari anak kecil juga ditolak. Selanjutnya yaitu bersifat adil, teliti, cerdas, dan kuat hafalannya. Nah, itulah syarat-syarat ingin menjadi perawi. Nah, sekarang Ibu akan memberi satu contoh hadis agar teman-teman lebih paham tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang unsur-unsur hadis yang terdiri dari sanad, matan, dan juga rawi. Oke, Ibu bacakan terlebih dahulu contoh hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma
anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, rawahul Bukhari. Yang artinya, Umar bin Khalid telah menceritakan hadis kepadaku. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku dari Yazid dari Abul Al-Khair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Manakah yang disebut sanad, matan, dan juga rawi? Sanad ialah rentetan para perawi atau orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah. Nah, di sini yang menjadi sanadnya yaitu dari mulai hadatsana Amr bin Khalidin sampai dengan radhiyallahu anhu. Dan manakah yang disebut dengan matannya? Matan ialah isi dalam suatu hadis. Di sini yang menjadi matannya ialah dari mulai anna rajulan sa'alan nabiyya sampai dengan waman lam ta'rif. Dan manakah yang disebutkan dengan rawinya? Rawi ialah yang meriwayatkan hadis. Di sini yang meriwayatkan hadis yaitu rawahul Bukhari, yaitu Imam Al-Bukhari. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kita penting meneliti sanad dan matan dalam sebuah hadis? Ya, betul, ini sangatlah penting. Kenapa penting? Karena untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis. Kenapa sih kita harus menyaringnya? Karena pada saat itu muncul banyak hadis-hadis palsu dan hadis yang tidak tertulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita penting sekali meneliti sanad dan matan dalam sebuah hadis. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ingin mereview atau mengulang pembelajaran hari ini yaitu tentang unsur-unsur hadis. Ada berapakah unsur-unsur hadis? Betul, ada 3. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Itu saja materi pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.